Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir untuk mengikuti wirid kajian pada malam hari ini. Salawat beserta salam marilah kita doakan buat junjungan kita yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Al-Ustaz Alfiyah Wahyudi yang telah berkenan hadir. Marilah kita mulai kajian malam ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil dayyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mariz zaman. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak dan Ibu pengurus, nenek mama, alim ulama, para orang-orang tua kami, Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat yang insya-Allah pada malam hari ini kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mengkaji sedikit terkait dengan Kitabul Janaiz, berkaitan dengan pembahasan tentang jenazah. Apanya yang akan kita bahas bukan berkaitan dengan penyelenggaraan jenazahnya, bukan berkaitan dengan memandikan, mengkafani, mensalatkan dan menguburkannya, tapi yang akan kita kaji berkaitan dengan adab-adabnya. Bagaimana adab kita yang akan meninggal dunia, ataupun adab kita di saat membimbing orang yang akan meninggal dunia, ataupun adab kita di saat orang tadi telah meninggal dunia. Maka ini yang akan kita bahas pada malam hari ini, sehingga para ulama menuliskan satu bab berkaitan dengan Kitabul Janaiz namanya. Maka janaiz ini Bapak dan Ibu adalah jamak dari kata janazah. Apa itu janazah? Ismun lil mayyit fin naqshi, nama bagi seseorang mayat yang sudah berada di atas keranda mayat, itu janazah namanya. Kalau diganti fathahnya dengan kasrah, dari janazah menjadi jinazah. Apa itu jinazah? Keranda mayatnya. Jadi kalau janazah mayatnya, jinazah keranda mayatnya atau tampek mayatnya. Maka apakah adab kita bagi awak yang akan meninggal dunia?
disebutlah oleh musannif wa yustahabu dzikrul mauti biqalbi. Hendaklah setiap manusia itu dianjurkan untuk mengingat kematian dengan hatinya, kata beliau. Jadi disuruh setiap awak untuk memperbanyak mengingat kematian. Bahkan kata beliau, bukan hanya sekedar memperbanyak mengingat kematian, tetapi juga berprasangka baik kepada Allah. Makna prasangka baik, misal kita sakit, ketika awak sakit, maka minta kepada Allah, sampaikan, kalaulah sakit ambo ko yang membuat ambo meninggal dunia nanti ya Allah, maka ambo mohon jadikan sakit ini penghapus dosa dan ambo kerajukan ya Allah. Tu yang husnuzon kepada Allah Ta'ala. Bukan dicaci maki, bukan diupe-upei, lah kian kamari baru be tapi ndak je siek-siek dah. Bukan diupei tapi husnuzon ke Allah. Ko iko sakit nan kamambau amo mati, ampuni dosa je sakit ko ya Allah. Itu adab bagi awak yang akan meninggal dunia. Disebut juga oleh musannif wa yukrahu tamannil maut, dimakruhkan bagi seseorang berangan-angan untuk mati. Pernah Bapak Ibu berangan-angan untuk mati? Dari dulu sampai kini. Barik naik duit rasanya mati mana rancak ni kau. Pernah tak Bapak Ibu? Lai makruh hukumnya. Yang kadisuruh de Allah mengingat mati, bukan meminta mati. Maka kalau berangan-angan berkeinginan mati, makruh hukumnya. Itu adab awak bagi yang akan meninggal dunia. Tapi inti pembahasan kita malam ini, adab kita di saat membimbing orang yang akan meninggal dunia. Pernah Bapak Ibu malapeh orang kapai? Pernah. Apa yang wak kerajokan? Mentalkinkan, membisiakkan lafaz la ilaha illallah. Pertanyaannya, kapankah lafaz itu ditalkinkan ke orang yang meninggal? Bila Bapak Ibu membaca lafaz tu ke orang tu? Pas angoknya lah cik-cik. Lah cik-cik angoknya wak talkinkan. Atau bagilah gambarannya. Orang yang akan sakaratul maut itu 3 kondisinya. Yang pertama waktu ihtidar namanya. Yang kedua waktu gargar. Dan yang ketiga disebut dengan waktu nazak namanya. Ada ihtidar, ada gargar, ada nazak. Kira-kira di antara 3 ko Bapak dan Ibu, bila awak mentalkinkan mayat. Di waktu ihtidar, gargar atau nazak. Pakut diam cepat Ibu. Tapi pernah tadi melapih orang mati. Bila Bapak Ibu membisiakkan ihtidar, gargar atau nazak, awak aja tahulah anan 3 tu gini. Apa yang 3 itu? Karena kalau salah waktu mentalkinkan, misal kata Allah waktu mentalkinkan di waktu ikuah, tapi kita talkinkan orang di waktu yang lain, maka bukan membantu orang yang akan meninggal, tapi malah memperberat dan mempersulit kematian orang tadi. Jadi diatur oleh agama semuanya. Kapan waktu mentalkinkan itu dan bagaimana cara adab mentalkinkan orang meninggal itu. Maka kapan waktu mentalkin itu? Lihat 3 waktu tadi dulu. Yang pertama waktu ihtidar. Apa itu waktu ihtidar? Man hadarahul maut walam yamut. Orang yang lah nampak tanda-tanda kematiannya tetapi masih respon ketika dipanggil. Itu ihtidar namanya.
Nampak tanda-tandanya kewafat, tapi pas diimbau lai respon dia baru. Opak kecik wak. Indakna menjawe iyo keciknya, tetapi lai mencaliak. Sedang laluknya, opak cak. Mencaliaknya kawak dan maimbau. Itu tanda respon dia baru. Itu disebut dengan waktu ihtidar namanya. Sementara waktu kedua disebut dengan gargar. Apa itu waktu gargar? Waktu di mana orang inilah nampak tanda-tanda kematiannya, tetapi tidak lagi respon dipanggil. Opak je, opak, diam saja. Opak, diam saja. Mencalia indah, menjawe indah. Biasanya ada tanda-tandanya. Babunyi-bunyi di tenggorokannya gimana? Di siwaan bana air agak sesendok keluar balik. Di siwaan mana minum keluar balik. Kenapa? Karena itu waktu gargar, malaikatlah mulai bakarajo, rasaki manusia lah habis ketika itu. Maka di siwaan bana ia keluar balik. Kenapa? Rasaki nak doleh. Itu waktu gargar namanya. Dan di waktu yang ketiga nazak, waktu angoklah cie-cie. Itu nazak namanya. Kira-kira dari nanti go tadi, bila bapa ibu mentalkinkan ihtidar, gargar atau nazak? Ihtidar. Di waktu gargar, mengawak bapa ibu? Caliak-caliak salah. Mengawak di waktu gargar, talkin je. Talkin juga. Waktu nazak, talkin je. Jadi ihtidar talkin, gargar talkin, di waktu nazak, talkin je. Kita lihat bagaimana pembahasan ulama. Kata musannif di dalam kitab beliau, maka waktu mentalkinkan mayat itu, karena Nabi menyebut di dalam hadisnya, lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan orang yang akan wafat itu dengan lafaz la ilaha illallah. Maka kapan waktu mentalkinkannya tadi? Kata ulama, mentalkinkan orang yang akan meninggal cuma di waktu ihtidar saja. Di waktu gargar dan waktu nazak, jan ditalkin jadi sinanai. Bakok jan ditalkin, manggaduah ke orang dan ke meninggal. Nanti ambo tunjukkan, bakok manggaduah ke orang dan ke meninggal. Kok ditalkinkan je di waktu gargar atau waktu nazak. Kini kita bahas yang ihtidarnya saja dulu. Berarti mentalkinkan orang yang meninggal itu di waktu ihtidar. Bagaimana cara mentalkinkan orang tadi? Birifkin walayulahu alaih. Maka talkinkan orang yang akan meninggal itu dengan lemah lembut dan janjinya. Itu caranya. Jadi mentalkin orang ku janjinya, bacalah pak la ilaha illallah, bacalah pak la ilaha illallah, bacalah pak baca la ilaha illallah. Awak nan membaca orang kamati dan sesak angok mandang awak baca tu. Jadi ndak nyinya-nyinya, lambek saja. Ditalkinkan dengan lembut. Ketika talkin tu di waktu ihtidar, siapakah yang paling utama untuk mentalkinkan? Misal, apa meninggal, suami ibu meninggal. Lalu siapa yang mentalkinkan dan paling rancak ibu? Istri, anak. Itu yang paling rancak. Kalau orang tua meninggal, saya yang paling rancak mentalkinkan? Anak. Apa kata musannif? Wal afdalu talqinu ghairil waris. Maka yang paling utama yang mentalkin itu kok dapet jan ahli waris. Kini suami meninggal, istri ahli waris nak apa itu? Anak ahli waris tak? Kok dapet jan itu? Orang tua meninggal, lalu anak ahli waris tak? Kok dapet jan itu? Kok dapet jan ahli waris dan mentalkinkan? Itu cuma utama, bukan tak boleh. Boleh. Nya boleh mentalkinkan ahli waris, tapi nan labiah utama kok dapet jan ahli waris. Kenapa jan ahli waris? Caliak tadi mentalkinkan orang meninggal itu dengan lembut,
tenang ndak nyinyir. Kan itu adabnya. Biasanya kalau ahli waris dan mentalkinkan, ndak tenangnya mentalkinkan. Kau suaminya lah meninggal, pasti dia dah bacalah dah la ilaha illallah. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Jadi kok dapat kalau orang lain mentalkinkan bisanya tenang. Kalau nyendak dibawa perasaan. Tapi kalau keluarga, anak mentalkin, isteri mentalkin, itu dibawa perasaan. Padahal mentalkin kok dapat dalam keadaan lembut, tenang dan tidak nyinyir. Tapi kalau memungkinkan, jangan nanti ibu tinggal je pak berdua di rumah. Nampak apa kau meninggal, tak nak kaji. Dan paling rancak mentalkin dak ahli waris. Tunggu santap pak, mau cari orang keluar dulu. Jangan dicari dulu. Jangan dicari dulu. Kalau dicari orang keluar dulu, mati je pak tu taruh begong. Awak salah mentalkinkan leh. Maksudnya tadi, andai dake orang yang meninggal tu ada yang selain ahli waris, itu suruh mentalkinkan. Maka talkinkan dengan cara lembut dan jangan nyinyir. Andai-andai orang yang meninggal itulah membaca la ilaha illallah, karajua lain, diam leh. Diam leh. Jangan beko baca lah pak, la ilaha illallah, dibaca dia pak tu, la ilaha illallah. Cek leh lah pak, baca la ilaha, cek leh lah pak. Jangan cek leh. Cukup kalaulah dibacanya di apa tu la ilaha illallah, diam siap leh. Ketika diam tu mengawak lain, caliak siapa tu. Lain tak do kalimat lain nan keluar setelah itu. Karena hadis Nabi kan menyebut dalam hadis Rasulullah, man kana akhiru kalimatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir keceknya, akhir kalamnya la ilaha illallah, masuk surga, kata Rasulullah. Jadi yang kawak pastikan ketika apa tu meninggal dunia, lai kalimat la ilaha illallah nan terakhir terucap di lidahnya, itu yang kena dipastikan. Misal contoh, 5:30 lah nampak tanda-tanda kematian apa tu. Bacalah pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dibacanya dia pak tu 5:30, la ilaha illallah. Jam 6 hari, ndak je mati ya pak kena. Indak ko contohnya, bukan mandoan capek mati, indak. Itu kan gambarannya. Jam 6:30 lah, ndak je mati. Jam 7 ndak je mati. 7:30 baru meninggal apa kau. Tadi membaca la ilaha illallah 5:30, meninggal 5:30. Lain ndak do saja kalimat tu dibaca 7:30, menjelang beliau meninggal jam 7:30, lain ndak do kalimat lain dan keluar dari mulut beliau. Ketika tidak ada lagi kalimat dan keluar dari mulut beliau, berarti beliau lah masuk kategori hadis Nabi, dakhalal jannah, masuk surga. Itu yang kena diperhatikan. Jadi maksud hadis itu tidak modeko. La ilaha illallah. Mati sekali. Nak mode itu dah. Kalau mode itu rancak, tapi mungkin dan kamati mode itu jarangnya Pak Ibu. Sarati orang mungkin cik duanya sudah membaca la ilaha illallah mati sekali. Jarang itu. Kalau mode itu maksud hadis Nabi tadi, payah awak mendapatkannya. Payah mendapatkannya. Dibaca la ilaha illallah mati sekali. Payah dapatnya. Makanya makna hadis tadi, lai menjelang ruhnya keluar, lai kalimat itu yang terakhir dibaca, Allah masuk ke dalam surga. Jadi kalaulah dibaca dia apa tu caliak-caliak seleh. Tapi andai seandainya jam 5:30 wak talqin dibacanya dia apa tu, la ilaha illallah. Jam 6 6:30 kecik apa tu, minum kecik. Berarti kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya Pak Ibu, minum. Maka ulang talqin balik. Ulang talqin balik. Jadi sudahnya mengecek minum, ambillah minum, agih minum, sudah tulang balik. La ilaha illallah. Sampainya membaca itu. Itu cara talqinnya. Jadi tidak asal-asal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak boleh itu saja. Ada adab-adabnya. Dan talqin yang dibaca untuk Muslim cuma satu. La ilaha, tidak boleh pakai kalimat lain. Kalau untuk non-Muslim ditalkinannya tidak apa itu.
Kau ada orang non Muslim kan meninggal kau. Nampak dia awak ditalkinannya apa tidak? Tidak. Ini biasalah. Biasalah. Ya di biasa. Kata musanif tidak. Kata ulama ada non Muslim kan meninggal tetap ditalkin. Tapi talkinnya bukan la ilaha illallah. Talkin untuk non-muslim itu kalimat syahadat. Jadi misal nampak dia awak non-muslim ke meninggal, hanya kecil anda ajak saya suat ibu masuk Islam. Nak muah dah. Kini lah soal lah. Matilah. Jangan mana itu ngeciknya. Bimbiang dengan asyhadu alla ilaha illallah. Mudah-mudahan tabaco dinyo beriman dinyo mati ke Allah Taala. Itu caranya. Jadi talqin mode itu caranya. Cuma di waktu ihtidar saja. Ketika di waktu yang kedua, waktu gargar dan waktu naza, maka di waktu gargar dan naza itu orang kolah nampak tanda kematiannya, tapi dipanggil tidak ada lagi responnya, atau nafasnya lah cik-cik keluar lain, maka jan ditalkin di waktu itu. Jan ditalkin. Kenapa jan ditalkin? Mengganggu untuk orang yang meninggal. Kecik awak menolong, tapi sabananya mengganggu. Ba'a kok mengganggu? Kok gambarannya? Di saat seseorang tulah di kondisi gargar, lah cik-cik, lah nampak kematian, dimbau tak ada lagi responnya. Di saat itu malaikat maut lah mulai kerajo di sini. Di saat malaikat maut lah mulai bekerja, rezekinya lah habis, setan pun mulai menggaduh di sini. Datang setan ke orang yang meninggal tadi, dipanggil tak lagi respon oleh keluarganya. Setan datang membawakan sagalih ayah di daki orang tadi. Apa kata setan? Awi engkau. Yo awi. Kalau awi kau mau bawa anak iya, minumlah. Tapi satu syaratnya. Apa syaratnya? Katakan la ilah. Kecean tidak ada Tuhan. Kecik orang yang akan meninggal kau. Tak keciknya. Tak keciknya. Keluarga sibuk je mentalkin di sekitarnya baru. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ketika keluarga masih sibuk mentalkinkan, setan menggaduh. Ditutuiknya talingo orang dan kamati itu di saat lafaz illallahnya. Berarti di saat lafaz illallah setan manutui anan tadanga di orang nang mati kalau Bapak Ibu. La ilah selai. Kecek setan lah aku suruh kecean lah la ilah na amuah engkau. Kuah istri engkau membaca sebentar kau. Anan dibacanya la ilah. Anak engkau anan dibacanya la ilah. Padahal awak membacakan la ilaha, tapi ditutup talingonya di setan pas di lafaz illallahnya. Bacalah la ilah, percaya selah engkau kaku kecik setan. Selamat engkau lapih kematian ini. Kok anak engkau la ilah dibacanya? Kan tak dengar engkau tadi. Kok isteri engkau la ilah dibacanya? Kok cucu engkau la ilah dibacanya? Tak percaya engkau kaku kecik setan. Ketika goyah awak di sinan, terucap di lidah la ilah, pairuh keluar dari jasad, maka meninggal orang dalam keadaan tidak beriman kepada Allah di kala itu. Maka mati meninggal itu tidak mudah. Berat mati itu. Kalau tidak disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, Allah katakan dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30. Kalla idza balagatit taraki. Ketika nafas telah mendesak sampai ke kerongkongan, siapakah yang bisa menolong dan menyembuhkanmu? Tak ada lagi. Maka menghadapi mati itu bantuannya senan murahnya Bapak Ibu, tapi dahsyat godaannya. Sehebat-hebat setan menggaduh ketika awak hidup, lebih dikerahkannya kemampuannya menggoda saat sakaratul maut.
Jadi ba'akara juawak sebagai keluarga dan mendampingi. Disebutlah oleh musannif, kata musannif, di saat kondisi gargar dan kondisi ihtidar, maka keluarga yang mendampingi cukup membaca ayat Al-Quran saja. Jadi mengaji sedikitnya lain. Apa yang akan dibaca? Kalau di kitab ini disebutkan Yasin cik, Ar-Ra'du cik, itu yang akan dibaca. Jadi bisa menceliak. Imbau orang tu, pak cik, tak ada responnya leh. Bu, tak ada responnya leh. Diimbau tak ada responnya. Berartilah masuk kondisi gargar. Atulah cik-cik angok ya. Berartilah kondisi nazak, jantal kin sinan. Ambil se Quran, baca se Quran banyak-banyak dakiknya. Laiju orang dakik sinan suruh baca Quran, suruh baca Quran, suruh baca Quran. Kenapa disuruh membaca Quran di saat kondisi itu? Supaya ayat Quran yang kita baca menghalangi setan menggaduh orang dan sakaratul maut itu. Itu gunanya. Maka bacalah ayat tu, baca, jangan ditalkin je lah. Kalau ditalkin menggaduh kamai, itu maksud menggaduhnya. Lah aturannya tahunya la ilaha illallah, tapi dek ditutik talingonya dek setan, ragunya leh. Iyo istriamu la ilah bacanya, anakmu la ilah bacanya, cucumu la ilah, sadualah orang la ilah tadanga. Yiko nan batu atau ndak, tu maksud menggaduh tadi. Jadi jangan dibaca, cukup membaca ayat-ayat Quran. Apa yang dibaca? Yasin. Bakok Yasin lo yang dibaca. Kata ulama, karena di dalam Yasin itu terkandung semuanya. Keadaan hari kiamat, tentang nikmat surga, azab neraka, sadwalahnya ada di dalam. Ketika semuanya ada di dalam, maka kemudian dianjurkan membaca surat Yasin. Kenapa surah Ar-Ra'du yang dibaca? Menyebutlah musannif liqauli Sayyidina Jabir bin Abdullah, sesuai dengan perkataan Jabir bin Abdullah. Apa kata Sayyidina Jabir bin Abdullah? Innaha tuhawwinu khurujar ruh. Karena ketika dibacakan surah Ar-Ra'du dake orang yang meninggal, mampu melembutkan, mempermudah keluarnya ruh dari tubuhnya. Itu yang dibaca. Jadi Yasin dibaca, Ar-Ra'du dibaca. Dan lain kami boleh baca boleh? Boleh. Tak masalah, bacalah manan ketujuh itu. Bacalah. Yang penting Quran dibaca di sekitar orang yang meninggal tadi. Jadi saat awak membimbing orang yang meninggal, ada caranya dalam agama awak. Lain mod itu bapa ibu membimbing orang yang meninggal. Lain bapa ibu? Lain di waktu ihtidar membimbingnya, di waktu gargar jenazah kemudian membacakan ayat Quran. Lain tak bapa ibu? Tak langsung praktikan beko. Kecian saya kapak matilah pak, praktikan sekali kaji. Contohnya saja. Matilah pak, praktikan sekali kaji kau. Ya, cuba praktik sekali. Itu waktu adab mendampingi orang yang meninggal dunia. Jadi saat meninggal itu, itulah paling dahsyat waktunya, paling berat waktunya. Karena waktunya paling berat di sinan. Makanya awak disuruh ibadah banyak-banyak. Kenapa kita disuruh ibadah banyak-banyak? Ibadah tu yang mampu membantu saat sakaratul maut. Kok lai keluarga mendampingi, alhamdulillah. Lai yang membisikkan la ilaha illallah. Lai yang membacakan Quran daki awak saat sakaratul maut. Tapi andai-andai misalkan kebetulan nan sehari itu awak surang di rumah. Saat awak surang di rumah, maut datang menjemput. Siapa yang kau membantu awak? Tak ada yang membantu. Itu gunanya disuruh ibadah. Ketika ndak do yang membantu, ndak do keluarga yang membimbing, maka disitulah ibadah dan membimbing awak nanti untuk menghadapi sakaratul maut itu. Itu gunanya kok disuruh Allah sering-sering menyebut namaku, kata Allah. Banyak-banyaklah berzikir kepada aku. Kalau ndak disebutkan Allah, pahalanya gadang di dalam Quran. Di dalam Quran, dalam hadis banyak itu. Buka Quran surah Al-Ahzab ayat 35. وَذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا
orang-orang yang berzikir yang banyak, laki-laki, perempuan, pokoknya banyak berzikir, anan engkau dapatkan, kata Allah, a'adda lahum maghfiratan wa ajran azima, maka ampunan dosa aku berikan pahala yang azim untuk engkau. Jadi supaya mudah mengucapkan la ilaha illallah, kok lai orang nan membimbing, alhamdulillah. Kalau ndak ada, ba caranya lain. Makanya di luar menjelang kematian awak, sering-seringlah membaca zikir la ilaha illallah. Baca-baca itu taruh, nak tersimpan di hati. Tiba pas sakaratul maut, didorong di hati keluar. Tabacalah la ilaha illallah. Maka biasakan. Dan Allah menjanjikan orang-orang yang berzikir, banyak zikirnya kepada aku, ampunan dosa aku berikan, kuagihkan pula pahala yang besar untuknya. Bahkan di hadis yang lain Nabi mengatakan, kata Nabi dalam sebuah hadis, sabakal mufaridun. Bertanya para sahabat, wamal mufaridun ya Rasulullah? Siapakah orang-orang yang mufaridun itu wahai Nabi? Siapa orang-orang yang mufaridun itu wahai Rasul? Siapa mereka mufaridun itu? Mufaridun itu kata para ulama, orang yang nanti di surga berada di kelas paling depan. Paling gagah tu, kelas VVIP. Awak masuk surga nanti, tapi kelasnya ada ekonomi, VIP, VVIP. Nanti orang-orang yang sabakal mufaridun ko berada di kelas nan VVIP. Baragagahnya surga nanti itu. Siapa mereka ya Rasulullah? Menjawablah Nabi di kala itu, az-zakirunallah katsira waz-zakirat. Laki-laki padusi dan banyak menyebut namaku, kata Rasulullah. Dan banyak menyebut nama Allah, zikir sekerajunya di luar salat tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dibacanya itu nan berada nanti di kelas VVIP. Maka usahawan kasinan matinya mudah, nanti di surga dapat kelas VVIP. Kalau di dunia ndak usah pakai VVIP. Tapi ada yo kadang aneh apa ibu. Ada mau pai baralik sekali, pai walimah baralik di gedung, tapi bukan wilayah Bukit Tinggi situ. Pas di gedung tu masuk awak di gedung, sebelah kanan ko mereknya tamu VVIP. Kalau di situ tamu biasa-biasa sini. Mau cuba masuk ke sini. Disuruhnya pindah ke situ. Keceknya ndak VVIP awak kecek. Mungkin wajah VVIP tu nak nampak ni. Akhirnya dia disuruhnya pindah ke sini, pulang saya mau pulang dia. Pulang. Kenapa pulang? Di dalam masalah walimah tidak boleh membeda-bedakan tamu. Kalau awak baralik tak boleh beda-bedakan. Di mana kaduduk sambarang asa baralik tamu tu sama salahnya. Di mana kaduduk sinan kedua duduklah. Sinan kedua duduk, sinan duduk. Siapun mereka. Tapi kalaulah dibagi model tadi, anan kelas-kelas tinggi, pejabat-pejabat, di siku duduknya VVIP. Anan orang-orang biasa siku duduknya. Selain pejabat tak boleh masuk ke sini. Badoso orang nama dua nalik pada itu. Maka tak boleh dibeda-bedakan. Awak niat awak menjamu orang. Mudah-mudahan berkah je lah, sakinah mawadah je lah keluarga dan meninggal ko. Awak jamu orang makan, tapi pelayanan awak berbeda je orang. Tak pernah Nabi membeda-bedakan pelayanan. Orang kayo Nabi yang dimagiah Nabi beliau terima. Orang tak kayo magiah Nabi beliau terima. Tak ada beda di Rasulullah. Sama. Tak usah dibagi-bagi. Cukuplah awak berusaha nanti di akhirat berada di surga yang VVIP itu. Bacaronya sering-sering menyebut nama Allah. Jadi sering menyebut nama Allah. Mudah-mudahan saat wafat ada yang membantu membimbing awak nantinya. Itu adab saat mendampingi orang yang akan meninggal. Maka berikutnya kata ulama, adab berikutnya ketika orang itu telah meninggal dunia, apa adab berikutnya? Simpan bentuk kematiannya. Nampak dia orang kau mati, tak usah cerita-cerituan ke orang. Lai tahu siano petang.
Nu kan meninggal petang tu. Yo. Payah mati no. Wah, colo payah mati. Payah sebenar payah. Keluar lidahnya kuma mati. Lah sesuai lo je perangai di dunia. Aja ni macam-macam itu. Biasalah kok bantu matinya. Mati tu rahasia Allah. Boleh jadi orang kau buruk hidupnya, kelakuannya buruk, tapi saat meninggal dunia payah meninggalnya. Mungkin itu cara Allah mengazab saat matinya supaya ringan hisabnya di akhirat. Kan bisa saja. Itu kehendak Allah. Ada orang kemudian buruk parangainya, elok sematinya. Mana tahu itu pula cara Allah diringankan matinya, diazabnya di akhirat nanti di Allah. Jadi tidak doa yang tahu. Tak usah dibaca-baca buruk mati orang dan mati si besok entah baan tentu doa dah. Hai tak usah dibaca-baca mati orang tu mereka tabulalak matonyo apa ya labaran lamo itu sajam ndaknya mati-mati. Jangan cerita mo itu. Yang penting adalah lapis orang tu diam, kunci semula awak. Nan kadikana ne ya Allah, lai kailok je mati ambo besok ke Allah. Lai ka selamat ambo nanti menghadapi kematian ya Allah. Itu nang kadikana. Maka setelah orang tadi meninggal dunia, lah disimpan ceritanya, apa adab lainnya? Maka ahli waris maka selenggarakan jenazahnya. Bayi utangnya kok nyoba utang. Lalu tunaikan wasiat kalau ada wasiat. Sudah tu baru boleh dibagi harta waris. Baru boleh. Kadang banyak orang baru meninggal, utang dan meninggal ndak baca liat, wasiat dan meninggal ndak baca liat, Allah nak membagi harta warisnya sekali. Ndak boleh badoso ahli waris. Kalau hutang si mayat alun dibayar, tapi harta warislah dibagi-bagi. Dosa orang ahli waris itu. Maka bayarkan dulu. Mana hutangnya bayarkan. Sudah tu wasiat biar mana ndak jatah awak ndak usah diambil. Kadang banyak je orang kau batangka gara-gara harta waris. Kalaulah batangka awak masalah harta waris bapa dan ibu, kata Rasulullah, siapa yang bertengkar gara-gara harta waris, itulah penduduk neraka dan sedang main-main di atas dunia. Itu kata Rasulullah, penduduk neraka dan sedang jalan-jalan di atas dunia. Habarak kasar kecil Nabi itu. Alun jadi mati lah dikecek Nabi penduduk neraka. Gara-gara apa? Dek harta waris batangka-tangka wak badun sana. Ndak usah harta waris tu. Mana jatah wak ambil, mana nindak? Indak alah tu. Dan mesti diingat dan jadi harta waris adalah harta milik orang yang meninggal. Kalau harta tadi bukan milik orang yang meninggal, maka itu bukan jatuhnya ke harta waris. Misal kalau di awak di Minang ada istilah harta pusako tinggi. Harta pusako tinggi itu kan turun-menurun je dulu. Nenek-nenek wak siswa punya tanah, punya rumah, meninggal nenek itu jatuh kan nak pedusinya. Nak pedusinya tu kan nak pedusinya. Nak pedusinya tu nak pedusinya. Nak pedusinya taruh mau sampai ke bawah. Maka tiba di ibu gini misalkan. Ketika tiba rumah tu di ibu gini, lalu meninggal orang gai ibu, makanan rumah tadi tidak dibagi harta waris. Jangan diminta loh, bagi dua lah rumah tu, bagi harta waris. Tidak. Kenapa? Rumah tu bukan milik si mayat, tapi cuma hak pakai, bukan hak milik. Kalau hak milik harta pusako tinggi itu, mungkin di nenek wak siswa lah sudah dibagi-bagi gitu. Anak kedapik ya harta terkini lah tu. Tandonya bukan hak milik, tua dojo lah tahun dah turun temurun. Lai jo tanah sampai kini baru. Kalau nyo harta waris, mungkin dia nenek wak 6 pertama siswa dibagi-bagi gitu. Lai kedapik jo kini lah Bapak Ibu. Tak dapik lai. Dia harus dicaliak-caliak mana kejadi harta waris. Yang penting jangan batangka-tangka. Yang milik jangan batangka-tangka. Jangan batangka-tangka. Itu soal adabnya.
Ketika kemudian orang telah meninggal dunia, apa kemudian adab berikutnya? Jangan lupa-lupa mendoakannya. Itu yang terpenting. Karena kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kata beliau mengatakan, setiap orang yang meninggal dunia itu seperti orang yang tenggelam di dalam lautan. Orang tenggelam di dalam lautan ingin mencari tampik bapacik supaya tak tenggelam. Apa tampik bapaciknya? Itulah doa dan istighfarnya orang yang hidup untuk mereka. Jadi sampaikah doa-doa yang hidup untuk yang meninggal? Sampai. Dari mana dalilnya? Tu buka hadis riwayat Imam Abu Daud dalam kitab beliau Sunan Abu Daud. Idza faragha min dafnil maiti, ketika Nabi lah selesai memakamkan seorang jenazah, maka Nabi berdiri di samping kuburan itu. Apa kecik Nabi? Istaghfiru li akhikum, kata Rasulullah. Minta ampunkan dek kalian dan hadir ko, saudara kalian adalah takubur ko, kecik Nabi. Kenapa ya Rasulullah? Karenanya sedang ditanya dalam kubur kini. Jadi Nabi pun menyuruh untuk mendoakan. Disuruh dek Nabi untuk mendoakan orang-orang yang meninggal itu. Belum dalam hadis yang lain. Tak dalam riwayat Bukhari, tak dalam riwayat Imam Muslim. Datang orang kepada Rasulullah, sahabat walah meninggal ya Nabi, kurang kulah meninggal ya Rasulullah, anak dibaca ya Nabi, Allahumma ghfir lahu warhamhu, ampuni dosanya ya Allah, sayangilahnya ya Allah. Itu disuruh Nabi baca. Kalau doa itu tidak sampai, tidak mungkin Nabi majar, tidak mungkin Nabi mengajarkan. Jadi tidak usahlah berdebat masalah itu ke itu je. Kalau yakin doa ndak nanti, itu salah. Pokoknya yakin doa ndak nantilah. Tak usah debat-debat. Awak ku aneh-aneh Bapak Ibu. Awak ku kadang aneh-aneh. Kenapa aneh-aneh? Mana ketujuh jawab, awak ambil, mana ndak ketujuh jawab. Ndak awak ambil. Kamu pernah kemarin tu ada bertamu je orang-orang. Sudah orang ku menyembayangkan jenazah. Lah sudah, nya kan haknya sebenarnya. Sudah salat jenazah kok didoakan jadi, kok indak didoakan kecil indak nah. Tapi yang jadi masalah jawabannya kuah. Ndak didoakan orang sudah semayang jenazah. Oh indak dah. Di Makkah ndak ada orang begitu dah. Kau yang malih awak mendengar. Di Makkah ndak ada orang begitu dah. Tu ambo kecil zen. Kalau Makkah menjadi patokan, tiru Makkah tu sadolahnya. Anan ditiru. Makkah tu tiba bulan puasa, tarawihnya 20 sajus semalam kecil awak. Kini tiba sudah sembahyang jenazah, hendak mendoakan tiru Makkah. Tiba-tiba di tarawih, hendak Makkah ditirunya tu. Dia kan kalamak di awak. Saya meniru berarti namanya itu. Yang kau ditiru tu bukan Makkahnya. Yang kau ditiru tu syariat Islamnya. Nanti yang kadang malih awak, kalau you kau meniru, tiru dan salahnya. Buatlah sembahyang tarawih itu sajus semalam 20 rakaat. Buat model itu. Abang kok tiba di tarawih hendak ditiru? Sama model Bapak Ibu, mohon maaf, amba bukan tidak suka. Diajak ziarah ke makam ulama-ulama sesuatu syirik kecilnya. Tiba, mohon maaf, almarhumah Nia. Pai ziarah awak kata sampai almarhumah Nia di kayu tanam nah kecilnya. Ndak boleh awak pai ziarah kata sampai almarhumah Nia tu, boleh. Ambo pun berniat nanti kau ada lalu ke sini, ambo singgah ke sini. Tapi jangan katampe Nia muah pai ziarah, katampe ulama siswa anti wak pai ziarah. Kan sama senyitu. Pai tampe Nia mengawak yang dibaca sinan Pak Ibu. Al-Fatihah. Pai tampe ulama, ada dibaca. Al-Fatihahnya. Bedanya. Abang kok tiba di ulama syirik, tiba di Nia kau nak syirik. Kan yang kalamak di awak namanya itu. Maka kaji-kajilah Islam tu dalam-dalam balik. Supaya awak lapang dalam masalah beragama. Tak usah debat-debat masalah dan tak perlu-perlu tu. Ini tujuan awak cuma satu. Nan kadi cari-cari. Ba'a ibadah awak, penghambaan awak sempurna ke Allah Ta'ala. Menjelang kita meninggal dunia. Itu yang kadi cari.
Tak usah menghakimi orang, tak usah. Oh, kau sasik, kau sasik, kau sasik, kau sasik, kau sasik. Kau iyo orang tu sasik, kau awak dan sasik bah. Kan tak bisa awak memastikan. Apa kau saat awak menuduh orang tu sasik, awak pasti betul? Tak. Maka sering-sering mencaliak tu kama ke diri. Jangan caliak-caliak ke orang lain. Apa itu saja. Ambil lapang-lapang salah beragama. Yang kaji-kaji itu yang perlu-perlu saja. Yang kaji-kaji itu. Kalau ingin mendoakan orang meninggal, doakan. Karena itu yang dibutuhkannya. Banyak dalam ayat-ayat lain, dalam hadis-hadis lain, menggambarkan orang meninggal butuh doa dari yang hidup itu. Bahkan di kitab Daqaiqul Akhbar digambarkan, saat orang itu meninggal dunia, seolah-olahnya datang ke rumah keluarga terdekatnya. Seolah-olahnya datang ke rumah keluarga terdekatnya seperti memacik karuang datang ke rumah. Anan diaruk di orang nan meninggal tu cuma satu, mendapatkan makanan dan minuman dari orang nan hidup. Apakah makanannya sama Jawa? Tak. Samakah minumannya Jawa? Tak. Tapi apa di kitab tu tertulis? Minimal lai keluarga membacakan Al-Fatihah. Ketika keluarga lain membacakan Al-Fatihah, maka di saat itulah ruh tadi kembali seolah-olah memacik karuang baisi panuah dalam keadaan tersenyum. Tapi kok tidak ada satu pun manusia yang mendoakan, keluarga tidak ada mendoakan, balik seolah-olah memacik karuang baisi kosong. Amal itulah perumpamaannya butuhnya orang yang meninggal tu terhadap doa orang yang masih hidup. Tapi kan itulah malangnya orang meninggal. Paling dikana orang yang hidup cuma 3 hari, 7 hari, sebulan, setahun. Alapeh setahun? Tak ada nak terkana kawak dia Pak Ibu. Maka nan perlu dikerajokan banyak-banyak salah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok lagi terkana di orang alhamdulillah doanya wak kok nyampang indak nanti anang ke menolong leh. Maka siapkanlah kematian itu karena dianjurkan oleh para ulama banyak-banyaklah mengingat kematian dengan hatimu, siapkan bekalnya, banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah adab-adab yang berkaitan dengan janaiz atau jenazah. Maka praktekkanlah andai-andai kita menghadapi orang yang sedang sakaratul maut itu. Di waktu ihtidar talkinkan, di waktu gargar dan nazak, bacakan Quran banyak-banyak di dakiknya. Dan bagi awak yang meninggal, husnuzon tarikh ke Allah. Bagi ada orang nampak dia meninggal, simpan ceritanya dan jangan cerita-ceritakan kepada orang lain. Itu di antara adab-adabnya. Mudah-mudahan kita berdoa, andai pun wafat itu datang nanti kepada kita, kematian itu tiba kepada kita, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Bu. Permintaannya, kalau bisa sesuai kandaknya lakukan, itu wasiat. Tapi kalau wasiat dalam agama kan khusus dari wasiat. Misal kok meninggal mau tolong lagi haratu mau kasihan seketik, itu yang wasiat dimaksud. Tapi kalau itu kan cuma permintaan pasannya lah, pesan-pesan terakhirnya. Kalau bisa dilakukan, lakukan. Tapi kalau tidak, tidak masalah. Ibu, apa Ibu? Apa contoh beda bertentangnya Bu? Oh, kalau berwasiat ke ahli waris tidak boleh. Tak boleh. Wasiat kau diberi untuk selain ahli waris. Berwasiat untuk anak pertama ambil sawah iko, anak kedua sawah iko, anak ketiga sawah iko, itu bukan wasiat, lah batal seorang wasiat itu. Anu wasiat kau tak boleh untuk ahli waris. Ahli waris kau lah kedapat je bagiannya nanti itu. Ahli waris yang diwasiatkan itu selain ahli waris. Itu makasih bertentangan. Syariat mengatakan tak boleh untuk ahli waris, tapi nyoba wasiat untuk ahli waris, maka batal wasiatnya. Batal wasiatnya. Jadi tak boleh. Tapi misal ibu kau punya anak angkik sesuatu, tak ada kehubungan darah, tak ada hubungan, tak ada. Tapi anak kau menolong si tarik, menolongnya tiba di rumah. Takana ibu kau meninggal mau nanti,
Tolong lagi pitih kasih anu tu gak 5 juta. Tu wasiat itu. Dan wasiat tidak boleh lo lebih sepertiga harta orang yang meninggal. Pitihnya 100 juta, diwasiatnya tolong lagi pitih ko 50 juta untuk si anu ni. Batal. Kenapa? Lebih dari sepertiga harta. Jadi cari aja banyak syarat-syarat wasiat, apa yang boleh diwasiatkan dan bagaimana cara berwasiat adalah pembahasan wasiatnya. Yuk. Oh enggak, tidak harusnya. Cuma untuk katando segitu. Katando baso iko sia ko iko yang anaknya sianu tu itu saja tu. Sampai bu, tak salah. Yang penting kan niat di hati kan Allah lah tahu itu. Niat itu saja. Ya bu. Allah Pak Ibu. Mungkin sekian Bapak Ibu bisa kami sampaikan. Ya bu. Kalau sesuai hadis lafaz la ilaha illallah. Karena hadisnya jalih dari Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan mati ko je lafaz la ilaha illallah. Kecuali Nabi mengecek, talkinkan orang yang mati ko dengan lafaz zikir. Kalau je lafaz zikir boleh salahnya. Subhanallah boleh. Allah boleh, apapun boleh. Tapi Nabi lah mengecek langsung bahasa kalimat talkin tu la ilaha illallah. Jadi je kalimat talkin tu mentalkinkan. Makanya di situ perlu latihan di luar sebelum awak meninggal. Sama saya mau di awak gini bu. Awak zikir gini kan. Zikir sudah sembahyang. Dibaca la ilaha illallah la ilaha. Tiba-tiba pas di la ilaha mati awak sekali. Bah jadinya itu. Makanya kata para ulama di sini saat membaca la ilaha illallah nan hati jangan lupa menyebut Allah tadi. Allah di hati. Walaupun nanti lidah membaca la ilah mati awak, tapi di hati awak ada Allahnya. Tetap muslim matinya. Makanya tu dibiasakan banyak-banyak zikir itu. Ibu. Lah Pak Ibu. Lah. Mungkin sekian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Al-Fakir ada'i minallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.